PSG berhasil menjuarai UEFA Super Cup setelah mengalahkan Spurs lewat adu penalti. Di waktu normal, mereka bermain imbang 2-2. Seperti biasa, kita bahas proses di balik gol yang terjadi. Gol pertama Spurs berawal dari lemparan ke dalam yang dilakukan PSG di sisi kiri pertahanan Spurs. Saat lemparan ke dalam dilakukan, terdapat 3 pemain PSG di sisi tersebut. Spurs merespon dengan menempatkan 3 pemain juga untuk mengimbangi jumlah pemain PSG. Hal itu dilakukan oleh Van de Ven dan Palhinha yang awalnya berada di dalam kotak, keluar untuk membantu Spence di sisi tersebut. Karena sisi tersebut penuh, Doué yang menguasai bola memberikan bola ke belakang, yaitu ke Vitinha. Vitinha berusaha mengubah arah serangan ke sisi yang lain dengan memberikan bola ke Nuno Mendes. Saat Mendes menerima bola, pertahanan Spurs juga bergeser ke sisi tersebut. Bentancur pun langsung bergerak untuk membayang-bayangi Mendes. Di sini, Mendes enggak punya opsi umpan progresi, sehingga dia berusaha mengembalikan bola ke belakang. Saat ingin melakukan hal tersebut, Bentancur berhasil melepas penguasaan bola dari Mendes yang selanjutnya dikuasai oleh Kudus. Kudus memberikan bola ke Porro di kelebaran dan langsung berlari untuk memberikan opsi umpan pendek. Sempat terjadi mispersepsi di mana Kudus sempat melambat, sedangkan Porro memberikan umpan ke ruang yang ditinggalkan Mendes. Hal ini menimbulkan duel antara Kudus dan Mendes yang dimenangkan oleh Kudus. Kudus yang sedang melindungi bola dari Mendes berusaha menjauhkan bola dari Zaire Emery yang datang dari depan. Saat itulah Kudus dilanggar oleh Mendes yang membuat Spurs mendapatkan tendangan bebas. Tendangan bebas Spurs dieksekusi oleh Vicario. Spurs menempatkan Romero di sisi terluar untuk menghindari penjagaan pemain PSG sekaligus menjadi target umpan. Vicario mengarahkan bola ke Romero yang tanpa gangguan berhasil melakukan sundulan ke kotak penalti. Terjadi duel udara antara Van de Ven dan Marquinhos. Namun, bola terlepas menuju Palhinha yang sudah menghadap gawang. Palhinha melakukan tembakan namun berhasil ditepis oleh Chevalier. Sempat mengenai tiang gawang, bola tersebut kembali tepat ke arah Van de Ven dengan kondisi gawang yang terbuka. Gol pertama Spurs pun tercipta. Gol kedua Spurs berawal dari Mendes yang menerima bola dari Chevalier. Spurs merespon dengan melakukan pressing tinggi dengan menempatkan 7 pemainnya di area pertahanan PSG. Porro sebagai wingback kanan melakukan press ke Mendes. Doué bergerak mendekati Mendes untuk memberikan opsi umpan. Palhinha juga melakukan marking ke Doué. Ide dari PSG adalah menarik Palhinha keluar dari posisinya agar Mendes bisa eksploitasi ruang tersebut. Namun, bola pengembalian dari Doué ke Mendes terlalu deras sehingga tidak bisa dikontrol oleh Mendes. Bola tersebut mengarah ke Richarlison yang langsung balik badan dan melakukan tembakan. Tembakan tersebut berhasil ditepis dan mengarah ke Vitinha yang selanjutnya melakukan clearance. Bola hasil clearance berhasil dikuasai kembali oleh Spurs. PSG pun melakukan counter press untuk merebut bola secepat mungkin. Van de Ven yang menerima bola langsung dipres oleh Kvaratskhelia. Dirinya melakukan dribble ke ruang kosong ini untuk meloloskan diri dari press. Namun, Van de Ven dilanggar oleh Kvaratskhelia yang memberikan tendangan bebas untuk Spurs. Dalam tendangan bebas ini, target umpannya sama dengan yang sebelumnya, yaitu Romero. Bedanya, Romero sempat berada di dalam sebelumnya, dan saat Porro akan melakukan tendangan, dirinya bergerak keluar untuk menghindari pemain PSG. Bisa terlihat, tepat saat Porro menendang, dirinya sudah berada di luar pertahanan PSG tanpa kawalan. Romero melakukan sundulan dengan bebas dan berhasil mencetak gol kedua bagi Spurs. Gol pertama PSG berawal dari Pacho yang menguasai bola di area tengah lapangan. Pacho memberikan bola ke Hakimi. Dengan keunggulan 2 gol dan sudah menit 80 ke atas, Spurs melakukan low block dan tidak melakukan press secara agresif untuk mempertahankan keunggulannya. Balik lagi ke PSG, Hakimi memberikan bola ke Fabian Ruiz yang diteruskan ke Dembele yang melebar di sisi kanan. Karena sebelumnya terjadi lemparan ke dalam di sisi kiri, membuat banyak pemain PSG berada di sana sehingga tidak ada pemain di area tengah. Dembele yang menerima bola dari Ruiz mengirimkan crossing yang menargetkan Gonzalo Ramos dan Marquinhos di dalam kotak penalti.
Di sini 7 pemain Spurs bertahan sejajar dengan posisi yang sangat dalam. Hal ini menimbulkan ruang di depan kotak penalti, terutama di sisi kanan pertahanan Spurs, di mana sudah terdapat 3 pemain PSG di sana. Cross dari Dembele bisa diantisipasi oleh Romero dan bolanya menuju Vitinha di luar kotak penalti. Vitinha yang langsung dipres oleh pemain Spurs memberikan bola ke Lee Kang-in. Karena punya ruang dan waktu yang cukup, Lee melakukan kontrol dan melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Lee pun berhasil memperkecil ketertinggalan PSG. Gol kedua PSG berawal dari Pacho yang menerima bola hasil lemparan ke dalam dari Hakimi. Pacho memberikan bola ke Vitinha sebagai penentu arah serangan. Vitinha langsung dipres oleh Solanke dan mengarahkan serangan ke arah kiri. Mendes yang menerima bola dipres juga oleh Bergvall sehingga mengembalikan bola ke Vitinha. Mendes tidak memberikan bola ke Mbaye di area kelebaran karena sudah ada Porro yang siap melakukan press jika hal itu terjadi. Vitinha mengubah arah serangan dengan memberikan bola ke Marquinhos yang lebih kosong. Marquinhos sempat melakukan dribble ke depan sebelum memberikan bola ke Lee di area kelebaran. Lee melakukan cross namun diblok oleh Spence dan menuju Bentancur yang langsung di clearance. Bola tersebut menuju Pacho yang disundul ke arah Lee kembali. Keberadaan Lee dan Hakimi di sisi kanan dapat diredam oleh Spence dan Tel sehingga membentuk 2 versus 2. Karena sisi kanan penuh, Lee melakukan switch ke sisi kiri untuk merenggangkan pertahanan Spurs. Namun, Mbaye yang menerima bola cukup kerepotan karena menghadapi 2 pemain Spurs. Dirinya melakukan cut inside dan melakukan switch lagi ke sisi kanan lewat Marquinhos. Di sisi kanan, Hakimi yang sempat masuk ke kotak penalti bergerak mundur untuk membuka opsi umpan. Perpindahan arah serangan yang dilakukan PSG menimbulkan situasi 2 versus 1 di sisi kanan, di mana Hakimi dan Dembele berhasil menang jumlah atas Spence. Dembele yang berada di belakang Spence bergerak menuju area di belakang pertahanan Spurs. Saat Dembele menerima bola, Gonzalo Ramos sudah mendahului para pemain Spurs di kotak penalti. Hal ini terjadi karena saat Hakimi memberikan bola ke Dembele, para pemain Spurs berfokus dengan bola sehingga mengalihkan perhatiannya terhadap Ramos. Romero yang berada paling dekat dan paling memungkinkan untuk memotong cross tersebut, sempat melakukan aksi untuk menarik jebakan offside namun gagal. Kombinasi kedua hal ini membuat Ramos yang terus bergerak ke gawang berhasil menyambar cross dari Dembele dan mencetak gol dalam laga ini.